teman-teman, selamat datang lagi. Halo teman-teman, selamat datang lagi di LTC. Nah, untuk disclaimer dulu ya, di konten ini, maksudnya di channel ini kita akan selalu menyajikan beragam tutorial mengenai edukasi ya. Contohnya sekarang kita akan membahas dulu mengenai kas kecil. Nah, di sini kita akan memberikan tips mengelola kas untuk kelancaran bisnis. Maksud aku di sini adalah kas kecil ya, teman-teman. Nah, sebelumnya, apa perbedaan laba dan kas sebenarnya? Karena mengingat banget nih banyak pertanyaan, laba dan kas itu sama nggak sih? Apa sih bedanya gitu? Kayak laba ini lebih spesifiknya apa dan kas ini spesifiknya kemana gitu. So, aku bakalan jelasin dulu sebisanya aku ya. Nah, jadi dalam ilmu manajemen finansial ada perbedaan antara mendapatkan keuntungan dan memiliki keuangan dalam kas yang cukup. Nah, kalau laba adalah angka yang muncul di akun pada akhir tahun, sedangkan kas adalah uang yang kamu miliki di bank. Uang kas ini menentukan apabila kamu bisa membayar beban usaha termasuk gaji, tagihan, maupun membayar supplier. Beberapa perusahaan yang memiliki laba yang bagus bisa terpaksa menghentikan operasional bisnis mereka karena kehabisan uang kas. Jadi uang kas ini kalau bisa disediakan dalam bentuk fisik gitu. Kalau laba nggak masalah, nggak kamu sediakan dalam bentuk fisik juga karena dia nggak se-important kas gitu. Nah, bagaimanapun tanpa uang kas di bank, manajemen tidak akan bisa membayar semua kewajiban usaha dan bisa dipastikan apabila operasional berhenti, maka kinerja perusahaan akan terganggu dan mengalami penurunan. Nah, uang kas merupakan kasus yang tergolong sepele tapi bisa menjadi efek domino di dalam sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki uang kas, efek masalah finansial yang diakibatkan bisa panjang, mulai dari tidak bisa menggaji karyawan, tidak bisa memproduksi bahan penjualan, bahkan hal lain seperti tidak bisa membayar sewa tempat, dan lain-lain. Masalah-masalah manajer finansial berkaitan dengan arus kas terjadi karena arus kas keluar lebih cepat atau lebih banyak dibanding uang masuk. Nah, hal seperti ini biasa terjadi karena berbagai hal. Salah satunya kemungkinan terjadi karena perusahaan terlambat dalam melakukan penagihan kepada pelanggan sehingga mengalami penundaan antara waktu untuk membayar bahan-bahan biaya produksi maupun membayar tagihan supplier. Tagihan tidak bisa menunggu lama, pembayaran yang terlambat akan mengganggu ketersediaan uang kas dalam perusahaan. Perusahaan harus mewaspadai hal ini dan melakukan pengelolaan yang baik pada keuangan perusahaan. Nah, memperhatikan laba rugi dari proses penjualan memang penting, tapi memiliki uang kas yang sehat jauh lebih penting. Sebagai salah satu usaha, manajemen finansial penyeimbang untuk terus menjalankan bisnisnya. Nah, lantas tips sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kas tetap baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, atur batas pembayaran yang harus diberi oleh konsumen agar sesuai dengan kewajiban kita membayar kepada pemasok atau kreditur. Dengan begini, keterlambatan pembayaran akan kecil kemungkinan terjadi. Yang kedua, selalu sediakan cadangan uang kas di rekening bank. Jangan mengalokasikan semua uang kas untuk bisnis secara langsung, tapi harus juga memiliki persediaan di rekening bank. Yang ketiga, lakukan tagihan secara teratur dan secepatnya kepada pelanggan untuk mengurangi keterlambatan pembayaran. Yang keempat, kirimkan email pengingat jika ada tagihan rekening yang akan atau sudah melewati jatuh tempo. Yang kelima, berikan reward atau diskon kepada pelanggan yang biasa membayar lebih cepat. Yang selanjutnya atau yang terakhir, menegosiasikan sebuah investasi agar bisa terlaksana di waktu yang tepat tanpa menguras ketersediaan uang kas. Nah, kamu juga mesti memiliki pengendalian yang jitu dalam mengelola kas. Nah, kas adalah akun yang paling liquid. Semakin banyak nilai uang kas bukan berarti posisi keuangan baik, palingkan bisa jadi perputaran uang perusahaan kurang efektif karena uang kas banyak yang menganggur. Untuk itu, seimbangkan kas dengan peristiwa keuangan seperti pengeluaran dan penerimaan agar manajemen finansial perusahaan berada pada zona aman. Ketika terdapat keadaan darurat, uang kas bisa digunakan untuk menutup kerugian atau melakukan riset pasar terbaru. Uang kas dalam perusahaan sangat penting agar tidak terjadi kerugian dan kegagalan sebuah bisnis.
Dalam sistem akuntansi, bisa memantau masuk dan keluarnya kas dari buku besar, atau yang lebih spesifik pada laporan arus kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan keuangan. Untuk mempermudah memperoleh laporan tersebut, ada baiknya sebuah perusahaan sudah memiliki sistem software akuntansi online yang mampu menyediakan laporan terintegrasi dan membantu perusahaan untuk memperoleh ketersediaan uang kas melalui sistem pengingat tagihan piutang seperti jurnal. Dengan menggunakan jurnal software akuntansi online, semua transaksi pembayaran akan langsung terupdate secara instan. Jurnal juga memiliki fitur laporan yang akan memberikan laporan neraca saldo secara otomatis, mengukur arus kas yang digunakan perusahaan, dan menunjukkan bagaimana kas tersebut berpindah dalam jangka waktu tertentu. Juga menangani faktur klien yang belum dibayarkan dan membuat laporan retur penjualan melalui aplikasi faktur penjualan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui seluruh jumlah piutang dan ketersediaan uang kas dalam perusahaan. Untuk info lebih lengkap tentang aplikasi persediaan jurnal bisa dapat melalui software Invoice. Jadi ada beberapa referensi softwarenya juga, itu tergantung perusahaannya mau memilih yang mana, disesuaikan dengan kondisi perusahaannya masing-masing gitu, gengs. Nah, jadi itu dia beberapa tips dalam mengelola kas dan juga beberapa pemahaman mengenai perbedaan laba dengan kas. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.